Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Pada yang terhormat Bapak, Ibu, dan guru penguji ujian PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hilarius Patlayeri SPD. Saya tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 IS2 dengan materi stratifikasi sosial dengan tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian stratifikasi sosial. 2. Mengidentifikasi dasar pembentukan stratifikasi sosial. 3. Mengklasifikasikan stratifikasi sosial. 4. Menyusun hasil analisis kasus-kasus di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Dan yang kelima, menyajikan hasil analisis di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun sekelamaan kau berikan. Siap, beri salam. Selamat siang, Bapak Guru. Baik, selamat siang semua. Siang, Pak. Selamat lagi hari ini. Baik, Pak. Baik semua. Baik, Pak. Baik, begitu kita bahas minta absen. Ambil absen ya. Ya. Ria, Hadir, Pak. Ali, Hadir, Pak. Arjan, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. Ona, Hadir, Pak. Deo, Hadir, Pak. Mei, Hadir, Pak. Nelsi, Hadir, Pak. Demi, Hadir, Pak. Aski, Hadir, Pak. Bawa, Hadir, Pak. Nelva, Hadir, Pak. Armin, Hadir, Pak. Yomima, Ega, Hadir, Pak. Ros, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Baik, semua hadir ya? Hadir, Pak. Baik. Masih semangat? Masih, Pak. Kalau masih semangat, Bapak Guru mau lihat semangat kalian ya, sambil nyanyi lagu Walau Walau. Bisa, Pak. Kalau bisa, ayo berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali.
hari ini, Pak Guru mau pastikan kelas kalian sudah pastikan? Sudah. Coba lihat samping kiri, samping kanan. Kalau ada sampah, tolong ambil. Nanti pulang baru buang di tempat sampah ya. Sudah. Sebelum itu mengawali pelajaran kita di siang hari ini, kepada siswa yang telah dituntut untuk membawa doa, dipersilakan maju ke depan untuk membawa doa ke dalam membuka pembelajaran kita di siang hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Masih semangat? Mari, Pak. Oke, kalau semangat, Guru mau tanya dulu nih. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran apa? Sosiologi, kan? Kalau sosiologi berarti siapa sini yang sudah tahu materi kita di saat ini? Masa kalian belum tahu kan? Oke, kalau belum tahu, aku mau antar kalian dalam pembelajaran kita di siang hari ini ya. Aku mau tanya. Perhatikan ya pertanyaannya. Bagi yang bisa jawab, angkat tangan dengan suara yang kencang ya. Pernahkah kalian memperhatikan struktur organisasi yang terdapat di dalam kelas kalian? Sudah pernah lihat? Yang terdiri dari wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara. Ada seksi-seksi yaitu seksi keamanan, kerohanian, dan kebersihan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, siapa sajakah yang terdapat pada struktur tersebut? Ya, baik, silakan dengan suara yang kuat. Guru dan murid-murid. Ya, baik, berikan tepuk tangan. Dan yang ketiga, apakah semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula penghormatan terhadap orang tersebut? Baik, silakan. Ya, karena kalau misalnya jabatannya tinggi, orang-orang akan merasa segan dan menghormati. Baik, berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh tiga teman kita. Oke, baik. Pak Guru mau tanya buat kalian semua, kalian sudah mendownload aplikasi Inhantes? Sudah. Oh, sudah. Pak Guru akan gambar kotak-kotak terputus ya. Ya, Pak. Lalu Pak Guru akan jalan menghampiri masing-masing siswa ya untuk menjelaskan gambar yang muncul pada aplikasi Inhantes. Bisa paham? Bisa, Pak. Kalau gitu, Pak Guru mulai jalan ya. Coba kamu lihat gambar yang muncul pada gambar kotak terputus yang sudah kamu gambar. Jadi gambar yang saya lihat adalah manusia yang semangat bekerja. Gambar yang muncul adalah manusia yang semangat. Ya. Baik, berikan tepuk tangan. Coba kamu lihat gambar yang muncul pada garis yang sudah kamu gariskan, gambarkan itu kotak-kotak terputus. Gambar apa yang muncul? Menurut yang saya lihat terdapat patung-patung dan candi-candi. Terdapat patung-patung dan candi-candi. Baik, berikan tepuk tangan. Berarti materi yang kita pelajari di siang hari ini tentang sosial dengan kompetensi dasar 3.3, memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Untuk kompetensi 4.3, menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Indikator pencapaian kompetensi 3.13,
mendeskripsikan pengertian stratifikasi sosial. Yang berikut mengidentifikasi faktor pendorong dan dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang berikut mengklasifikasikan sifat stratifikasi sosial. Yang berikut menyusun hasil analisis kasus-kasus di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Dan yang terakhir mempresentasikan hasil analisis kasus di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Untuk tujuan pembelajaran, perhatikan, dengan mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan pengertian stratifikasi sosial. Berarti kalian harus menjelaskan kan stratifikasi sosial seperti apa. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong dan dasar pembentukan stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, mengklasifikasi sifat stratifikasi sosial. Dan yang keempat, menyusun hasil analisis masalah di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis kasus di masyarakat terkait stratifikasi sosial. Kita konsep sudah ada di depannya. Sudah? Kalian lihat ya, kita konsep stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial kan? Yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, Pengertian stratifikasi sosial. yang pertama suara kuat. Yang kedua, dan yang ketiga, yang keempat, baik. Dari peta konsep kita pindah ya. Bapak Guru akan menjelaskan pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli ya. Perhatikan, Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam sistem tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Menurut Petiram A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Perwujudan kelapisan di dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Kelas sosial terdiri atas kelas sosial tinggi, kelas sosial menengah, dan kelas sosial rendah. Pengelompokan semacam ini terdapat dalam segala bidang kehidupan. Itu pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli ya. Menurut para ahli siapa? Oke, untuk tujuan pembelajaran berikutnya, di situ kan kalian harus diharapkan mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan dasar pembentukan stratifikasi. Dan yang kedua, mengklasifikasi sifat stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, menyusun hasil analisis yang cepat dan presentasikan. Dari kelima tujuan pembelajaran di siang hari ini, Bapak Guru sudah menjelaskan satu tujuan pembelajarannya. Yang pertama tuh pengertian stratifikasi sosial kan sudah. Lalu dari tujuan yang berikut, diharapkan siswa mampu menjelaskan tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, baik. Lanjut. Kalau sudah mengerti, siapa yang di sini bisa menjelaskan mengidentifikasi faktor pendorong dan dasar pembentukan stratifikasi sosial? Siapa yang bisa? Baik. Dengan suara yang kuat. Dasar pembentuk stratifikasi sosial. A. Ukuran kekayaan. Kekayaan bahan materi atau kebendaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat di lapisan-lapisan sosial yang ada. Mereka yang mempunyai kekayaan paling banyak akan masuk ke lapisan teratas dalam sistem lapisan sosial. Begitu pula sebaliknya. Kekayaan ini bisa dilihat dari bentuk tempat tinggal, benda tersier yang dimiliki, cara berpakaian, kebiasaan berbelanja, dan kemampuan berbagi kepada sesama. B. Ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang memiliki kekuasaan
Sosok yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menduduki lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Terima kasih atas penjelasan dari tujuan pembelajaran kita yang kedua, yang identifikasi faktor penyebab dan dasar pembentukan kebijakan sosial. Dari penjelasan teman kalian yang sudah dijelaskan, sudah mengerti atau belum? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, mengklasifikasi sifat stratifikasi sosial. Di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan mengklasifikasi sifat stratifikasi sosial itu seperti apa? Baik, dengan suara yang kuat. Mengklasifikasikan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke yang lain. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu adalah melalui kelahiran. Contohnya, jabatan karyawan di perusahaan yang bisa naik karena performa yang bagus dan membuat status sosialnya juga naik. Karyawan diturunkan dari jabatan pekerjaan karena performa yang semakin memburuk dan membuat status sosialnya juga menurun. Stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem lapisan sosial ini, tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Sebaliknya, tiap anggota masyarakat juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Contohnya, orang Bali hidup dengan sistem kasta di wilayahnya yang menyulitkan mereka untuk mengubah kasta strata sosialnya dalam proses ini. Dalam hal ini, sistem kasta membagi masyarakat Bali menjadi 4 kelompok, yaitu Sudra, Wasya, Kastria, dan Brahmana. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka agar bisa pindah ke lapisan sosial lain. Maka seseorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat, termasuk sistem kasta di Bali, membuat masyarakat sulit berpindah kedudukan. Tapi, stratifikasi sosial jenis ini membuat orang yang memiliki kasta tertinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Baik, berikan tepuk tangan buat teman kalian. Dia sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang ketiga ya, mengenai mengklasifikasi sifat stratifikasi sosial. Dari penjelasan teman kalian, guru mau tanya, sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalau sudah, Bapak Guru mengajarkan kalian, coba lihat pandangan ke depan di depan slide yang sudah ditampilkan. Di sini ada 2 contoh kasus ya. Berarti Bapak Guru akan membentuk 2 kelompok dengan 2 contoh kasus yang sudah kalian lihat di depan. Lalu kelompok 1 dan kelompok 2 akan menganalisis contoh kasus yang telah dibagi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Waktu dan tempat Bapak Guru bersama kalian untuk membentuk kelompok. Silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, kelompok ya. Perhatikan. Kelompok 1 perhatikan di depannya. Yang di depan ini adalah kasus ya yang akan didiskusikan bersama kelompok 1. Lalu setelah sudah selesai didiskusikan, Guru arahkan kita kelompok beserta teman 2 orang untuk maju ke depan untuk presentasi. Bisa paham? Kita kelompok bisa paham? Bisa, Oke. Pak. Sama juga dengan kelompok 2 ya. Ya, Pak. Kelompok 2 punya kasus juga sudah ada di depan ini, sudah terlihat. Lalu kelompok 2, ketua kelompok dan teman-teman berunding kerja terkait menganalisis terkait diskusi kasus yang telah dilihat di depan layarnya. Bisa paham? Bisa, Pak. Kalau sudah mengerti, Bapak Guru
silakan kalian kelompok satu berdiskusi. Waktu diberikan. Baik, kelompok satu terkait masalah yang kita diskusi, ada yang kalian temukan kesusahan atau gampang atau kalau tidak silakan kerjakan. Kelompok dua sudah sampai di mana pekerjaan kalian? Kalau belum, tolong dikerjakan ya. Kelompok satu itu kasus kalian, bukan? Perhatikan kasus kalian ya. Untuk kasus kalian, korban PHK massal tanpa sarana bersama guru perempuan di Bandung menanti keadilan. Itu contoh kasus kalian ya. Berarti korban PHK ya, korban PHK massal, berarti besar. Untuk kasus kelompok 2, KPAI Prihatin 5 sekolah sendiri, berarti dari KPAI Prihatin 5 sekolah sendiri. Kalian lihat di gambar bukan? Hanya guru dan siswa itu 5 sendiri kan? Itu contoh kasus kelompok 2 ya. Bisa paham? Bisa, Pak. Kelompok 1 bisa paham? Bisa, Pak. Silakan kerjakan. Kelompok 2 paham? Silakan kerjakan. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kalau begitu kelompok 1 sudah kembali ke depan untuk presentasi hasil diskusi kalian. Silakan. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mempunyai 2 sesi, yaitu sesi penyaji dan sesi tanya jawab kepada saudara penyaji saya bersama. Ya, sifat stratifikasi yang terdapat pada kasus ini adalah stratifikasi kelas terbuka, yakni para guru yang telah di PHK akan menjadi pengangguran, sehingga akan terjadi perpindahan kelas dari kelas menengah ke kelas bawah. Jika dilihat dari dasar pembentukannya, maka berkaitan dengan kekuasaan, sebab masalah PHK berkaitan dengan otoritas seseorang pemimpin pada sebuah pabrik atau tempat kerja. Solusi dari kelompok kami mengenai kasus ini adalah semestinya para guru harus berpikir jauh ke depan sehingga agar bisa menemukan pekerjaan yang baru atau mengasah keterampilan hidup agar bisa jadi hidup yang lebih baik. Apakah ada pertanyaan dari guru? Ada. Ya, baik, silakan. Kasus pertama menurut Anda kasus stratifikasi sosial terbuka. Mengapa kasus pertama disebut sebagai atau tergolong sebagai stratifikasi sosial terbuka? Tolong jelaskan. Terima kasih. Kami menyimpulkan bahwa kasus yang yang diberikan merupakan stratifikasi kelas terbuka karena pada stratifikasi sosial terbuka tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Demikian juga sebaliknya tiap anggota juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Baik. Silakan kelompok 1. Apakah masih ada pertanyaan? Ada. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya mengenai kasus pertama. Kasus pertama menurut Anda kasus stratifikasi sosial terbuka. Mengapa kasus pertama disebut sebagai atau tergolong sebagai stratifikasi sosial terbuka? Tolong jelaskan. Terima kasih.
kami menyimpulkan bahwa kasus yang diberikan merupakan stratifikasi kelas terbuka, karena pada stratifikasi sosial terbuka tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Demikian juga sebaliknya, tiap anggota juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah. Baik. Silakan kelompok 1. Jika tidak ada di sini kami akan menyelesaikan. Nah, kesimpulan yang kami dapat dari kasus ini adalah pemerintah Indonesia bisa mengatasi resesi global sehingga tidak terlalu dalam terjerumus pada krisis ekonomi yang berdampak pada PHK massal pada semua sektor bisnis. Menurut kami, kalau terpaksa terjadi PHK massal, maka pemerintah harus melakukan upaya pendampingan seperti memberikan pelatihan dengan melibatkan BPJS tenaga kerjaan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1, berikan tepuk tangan yang meriah. Kelompok 1. Untuk kelompok 2, untuk kelompok silakan maju ke depan dan teman-teman 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kepada Ya, contoh kasus kedua yaitu KPAI. Prihatin Dimas sekolah sendiri. Sifat stratifikasi yang terdapat pada kasus adalah stratifikasi kelas terbuka, yakni jika dilihat pada penerapan PJJ, hanya anak yang mempunyai fasilitas yang memadai saja yang bisa terlibat dalam proses belajar, yakni memiliki smartphone, jaringan internet yang tersedia stabil. Jika dilihat pada kasus, anak yang tidak mempunyai HP harus belajar sendiri di kelas. Jika dilihat dasar pembentukannya, maka berkaitan dengan pendidikan. Solusi dari kelompok mengenai kasus ini adalah lembaga pendidikan harus mengupayakan alternatif lain agar anak juga bisa belajar dari rumah di masa pandemi dengan menyiapkan modul ajar atau anak bisa bergabung dengan siswa lain yang memiliki HP dengan jarak tempat tinggal yang berdekatan. Masuk ke sesi kedua yang sesi tanya jawab. Apakah pertanyaan dari kelompok 1? Menurut kalian, apa upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan PJJ ini dapat terlaksana dengan baik? Ya, apabila anak yang tidak mempunyai HP itu dia bisa pergi ke rumah temannya yang berdekatan untuk menggunakan smartphone bersamaan. Jadi itu mungkin salah satu upaya yang dapat mengatasi PJJ tersebut. Terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Terima kasih. Dari sini kami mengambil kesimpulan KPAI mengkritik pendidikan jarak jauh atau PJJ pemerintah pusat yang dinilai tidak efektif dan efisien. Menurutnya ada bias kelas sosial yang terbentuk dari sistem pendidikan jarak jauh. Baik, silakan duduk ke kelompok 2. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi terkait kasus yang sudah dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Masih semangat? Masih. Baik, kalau itu kembali ke tempat, susun kembali kursi-kursi kalian ya. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran dari terkait materi sertifikasi sosial, dari pengertian sertifikasi sampai yang terakhir, Bu Guru mau tanya, sudah mengerti atau belum? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru akan memberikan kesimpulannya terkait materi kita di siang hari ini. Stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Perhatikan, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih. Yang pertama, kekayaan,
kekuasaan, keturunan, pendidikan, status atau kedudukan, dan yang terakhir peran. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat itu. Aku pun mau tanya, sudah mengerti atau belum? Oke. Untuk sifat stratifikasi sosial. Sifat stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial terbentuk adanya bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Sudah ada contoh gambar stratifikasi sosial tertentu ya? Kalian sudah lihat kan? Sudah, Pak. Itu seperti bulatan yang tidak tersambung kan? Ya. Bulatan yang terpisah gitu. Sudah lihat contoh gambar stratifikasi sosial tertutup ya? Untuk stratifikasi sosial terbuka bersifat demokratis, kemungkinan mobilitas sangat besar. Itu contohnya sudah ada ya, kalian sudah lihat kan? Contoh gambar stratifikasi sosial terbuka sudah lihat? Sudah. Seperti apa yang kamu lihat? Pagar-pagar kotak ya? Ada arah panah bawah dan arah panah atas. Untuk yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Berarti kedua gambar stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi terbuka itu digabungkan menjadi satu gambar kan? Oke. Fungsi stratifikasi sosial terdiri menjadi 6 bagiannya. Yang pertama, distribusi hak istimewa yang objektif, dan kedua, menjadi sistem pertengahan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan, dan yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dan persaingan, dan berikut penentu lambing-lambing atau simbol status atau kedudukan. Dan berikut penentu tingkat mudah dan syukurnya bertukar kedudukan. Yang berikut alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Untuk kesimpulan yang terakhir, manfaat dan kerugian stratifikasi sosial. Manfaat dampak positif stratifikasi sosial. Adanya stratifikasi sosial akan merangsang seseorang untuk berusaha dan berprestasi dengan sebaik-baiknya, karena ia memiliki kemungkinan untuk hidup lebih baik. Kesempatan ini mendorong orang untuk bekerja keras dan mau bersaing dalam melakukan sesuatu. Untuk dampak negatifnya stratifikasi sosial, sistem stratifikasi sosial yang memberikan keuntungan kepada kelompok yang lebih tinggi cenderung akan menimbulkan konflik. Beberapa konflik yang dapat terjadi di antara lain adalah konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi. Oke, baik, sudah menerima pelajaran di hari ini yang diberikan oleh Bapak Guru. Bapak Guru mau tanya kembali lagi dari pembelajaran kita di siang hari ini, apakah sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Sudah, Pak. Kalau sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, Guru akan menunjukkan seseorang untuk maju ke depan untuk membawa kita dalam sebuah pulang. Kepada yang menunjuk dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Sebabnya dalam agama Islam ini agama Kristen, Protestan dan Katolik menyimpan. Karena atas berkat
siang hari ini atas rencana dan berkat. Ya Allah, terima kasih ya Allah karena atas bimbingan kegiatan belajar mengajar kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Allah. Kalau emang pengasih penyayang, selalu Engkau membimbing kami menjadi orang-orang yang sukses di hari depan nanti ya Allah. Semoga bimbingan kepada kami bisa bermanfaat bagi kami di masa depan nanti. Ya Allah, ya Rabbi, untuk serahkan seluruh doa kami kepadamu. Amin. Baik, terima kasih sekali dulu. Baik, sebelum pulang di depan kalian ini Bapak Guru sudah siapkan LKPD ya. Ya Pak. Nanti Bapak Guru akan bagikan buat kalian untuk pulang kerjakan LKPD di rumah. Ya Pak. Untuk pertemuan berikut kalian bawa ke sekolah untuk kumpulkan ya. Ya Apa? Pak. Ya, baik. Siap, Bro. Siap, beri salam. Selamat siang semua. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek saya. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan yang sudah memberikan beasiswa DPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, guru pamong, dan teman-teman bidang pekerjaan sosial. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dan teman-teman yang selalu support saya dalam proses PPG dalam jabatan tahun 2022 pada bidang pekerjaan sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom.